So, mungkin next-nya kita akan bertanya-tanya ya, apa sih relevansinya terhadap perusahaan yang saya miliki atau saya kelola, and how do we look at it from a practical perspective. Saat kita melakukan annual strategic review atau misalnya kayak half yearly strategic review atau mungkin strategic review yang kita lakukan karena ada trigger-trigger tertentu, nah bisa kita juga include assessment terhadap brand portfolio strategi kita. Contohnya adalah kalau dari segi organik ya, misalnya kita sudah mencapai growth milestone tertentu nih, pertama kali bulan ini sales kita mencapai misalnya 10 miliar rupiah gitu, tertinggi sejak kita nih buka gitu. Nah, kita mungkin kemudian harus mulai berpikir what next gitu. Atau juga bisa inorganic trigger, misalnya mendapatkan tawaran atau kesempatan untuk melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain yang tiba-tiba kita bisa mewariskan ya brands ini yang bisa multiply overnight, atau misalnya terdapat penawaran untuk melakukan joint venture. So at these points of trigger, baiknya kita bisa melakukan brand portfolio management. Nah, step 1 yang bisa kita lakukan itu adalah untuk mengidentifikasi the most strategic brand ya. Ini kayak eliminasi tahap pertama lah seperti itu. Kita bisa melakukan, kita coba mengingat lagi gitu loh strategic intentnya, artinya mencoba berintrospeksi lagi untuk menilai apakah again brands existing kita ini punya potensi untuk berkembang di hari ini dan di kemudian hari sejalan dengan rencana bisnis kita dan projection financial kita juga. Kedua, dari segi financial performance, dan ini yang perlu kita selalu perhatikan, dan di sinilah ketelitian perlu kita pahami gitu ya, setiap produk line maupun setiap brand ini. Kita harus benar-benar memahami financial performance masing-masing brand atau produk line ini. Jadi berapa kontribusi revenue-nya, berapa kontribusi EBITDA terhadap dari brand tersebut kepada keseluruhan company kita. Yang ketiga adalah assessing the gray asset. Artinya kalau misalnya kita udah tahu nih ada produk atau brand yang udah jelas tuh so-so lah, biasa-biasa aja gitu. Pastinya sebelum kita memutuskan apa yang terjadi dengan brand tersebut di portfolio kita cek lagi apakah ada ketergantungan dengan brand lain di portfolio kita, yang supaya jangan sampai kita misalnya memotong suatu kaki atau suatu perpanjangan tangan krusial dari salah satu produk kita yang paling kuat gitu, seperti itu. Di step kedua, kita bisa melakukan skenario planning ya, dimana kita bisa mulai menelaah ulang lagi untuk setiap brand apa unique offering yang kita bisa tawarkan ke segmen tujuan customer kita sekarang dan nanti. So it's now and later gitu. Tren apa yang mungkin kita sudah antisipasi dan apakah kita mampu bersaing di sana. Dan pastinya kita juga harus assess dari size, speed, dan scale, di mana kita harus pastinya jujur ya untuk mengevaluasi apakah ini potential commercialnya tuh ada atau tidak, size-nya tuh ada apa tidak, dan apakah brand kita ready untuk mendeliver aspek-aspek tersebut gitu. Nah, dari sini kita bisa melakukan dan memutuskan ke step berikutnya untuk meng-establish roadmap dan again menyandingkannya dengan financial performance gitu. Kalau kita memutuskan untuk divest satu brand, kita bisa exit, atau mungkin kita bisa menjual suatu brand tersebut juga. Kalau misalnya ternyata dapat diakomodir di company lain, we can sell the brand. Dari segi financial ini, kalau kita bisa menjual suatu brand kita atau dispose brand kita, ini bisa menghasilkan pastinya capital ya untuk kita bisa reinvestasikan lagi di bagian lain dari bisnis kita gitu. Atau misalnya kita putuskan untuk migrate atau memindahkan brand ini ke suatu market atau ke suatu segmentasi tersebut, supaya kita bisa reallocating resources yang ada, misalnya kita pindahkan atau kita fokuskan ke suatu market atau ke suatu segmen yang ternyata memang profitabilitasnya itu lebih tinggi. Yang terakhir, misalnya kita putuskan untuk suatu brand kita retain and boost, kita bisa putuskan untuk double down atau kita tambahkan di brand yang paling berpotensi ini, dan tujuannya pasti adalah untuk yang sekarang nih sudah profitability-nya sudah bagus, financial performance-nya lebih bagus. Harapan kita dengan kita berfokus kepada brand tersebut untuk kita bisa scaling up profitabilitasnya kita sehingga dapat memperkuat posisi dari P&L kita gitu.